Anak-anak, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali, bergabung bersama pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita tetap membahas tentang laporan hasil observasi. Namun, kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau definisi umum, kemudian aspek yang dilaporkan atau deskripsi per bagian, dan yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Silakan dicermati dulu strukturnya. Pada aspek yang dilaporkan atau deskripsi per bagian terdapat bagian 1, 2, dan 3. Maksudnya adalah pada bagian ini menjabarkan dari pernyataan umum. Jadi dijabarkan bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan seterusnya. Pernyataan umum itu sendiri adalah laporan atau berupa pengantar, pembuka dari objek yang akan disampaikan. Jadi paragraf pembukanya. Kemudian pada bagian deskripsi adalah berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji. Jadi menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Misalnya membahas bunga mawar. Pada pernyataan umum itu ada pengantar definisi tentang bunga mawar, kemudian jenis bunga mawar. Kemudian pada deskripsi nanti dijelaskan secara rinci tentang bunga mawar. Baru nanti pada bagian deskripsi manfaat itu menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Sekarang kita coba cermati contoh berikut ini. Kita perhatikan pada paragraf pertama, ya. Namun sebelumnya kita lihat dulu teks ini tentang anggrek. Pada paragraf pertama ada pengantar tentang anggrek, ya, tentang bunga anggrek itu bagaimana, kemudian bagaimana dan jenisnya apa saja, ya. Kemudian pada deskripsi bagian mulai dijelaskan rinci. Bagian 1 tentang anggrek bulan, bagian 2 tentang anggrek dendrobium atau dan seterusnya, yaitu dijelaskan secara rinci pada deskripsi bagian. Makanya tadi ada bagian 1, 2, dan 3 atau seterusnya. Kemudian pada paragraf terakhir berupa deskripsi manfaat, yaitu tanaman anggrek mempunyai juta manfaat. Selain itu, anggrek juga tampak cantik sebagai koleksi tanaman hias. Ya, berarti ini tentang manfaat dari bunga anggrek. Selanjutnya tentang unsur kebahasaan. Teks LHO itu mempunyai unsur kebahasaan. Yang pertama, terdapat kelas kata. Kelas kata itu ada kata benda, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Konsep itu misalnya persahabatan atau kekeluargaan, itu namanya konsep. Kemudian kata kerja. Kata kerja itu kata yang melakukan aktivitas, contohnya yang menunjukkan aktivitas, contohnya menulis, belajar, bersepeda, bernyanyi, menari, dan lain-lain. Kemudian kata sifat, kata keterangan, dan kata bilangan atau sering disebut numeralia. Berikutnya ada afiksasi atau imbuhan. Namun sebelum kita membahas tentang kata imbuhan, maka kita harus memahami dulu konsep kata dasar. Jadi kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan sama sekali, baik berupa imbuhan, pemajmukan, atau perulangan. Itu namanya kata dasar. Jadi masih utuh, masih murni. Contohnya makan, tidur, kemudian senyum. Itu masih kata dasar. Namun jika sudah mendapat afiksasi, contohnya tersenyum, itu sudah mendapat imbuhan ter, maka itu termasuk kata bentukan, yaitu kata yang telah mendapatkan imbuhan
baik itu reduplikasi atau perulangan atau pemajemukan ketika digunakan. Yang pertama, kata imbuhan atau afiksasi itu afiksasinya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada prefix, infix, sufix, konfix ya. Yang sering kita sebut awalan, sisipan, akhiran, awalan dan akhiran. Itu imbuhannya. Contohnya menulis itu masuk awalan. Terus kemudian gerigi itu masuk sisipan. Kemudian sufix berikan. Kemudian keadaan itu masuk konfiks. Berikutnya ada perulangan atau bisa juga disebut reduplikasi. Bagiannya ada perulangan kata dasar, seluruh kata dasar, perulangan sebagian atau perulangan berimbuhan. Contoh perulangan kata dasar, makan, perulangan sebagian, dedaunan. Perulangan berimbuhan, contohnya bermain-main. Itu contohnya. Kemudian yang berikutnya nomor 3 yaitu pemajemukan ketika digunakan. Itu afiksasi. Kemudian ada catatan penting bahwasanya kelas kata sebenarnya bisa berubah kedudukan jika mendapat imbuhan. Contohnya kata makan. Sebelum mendapat imbuhan an, kata makan ini termasuk kata kerja. Namun ketika mendapat imbuhan an, makanan berarti berubah menjadi kata benda. Jadi kita dapat kata yang dapat proses perimbuhan dapat berubah jenis. Itu tadi contohnya. Bisa juga kata minum menjadi minuman ya. Selanjutnya, ciri kebahasaannya yaitu ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang menjabarkan atau menerangkan sesuatu, menjelaskan sesuatu ya. Kalimat ini biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, yaitu, ialah, terdiri dari. Itu adalah salah satu ciri dari kalimat definisi. Contohnya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kalimat itu termasuk kalimat definisi ditandai dengan kata definisi berupa adalah. Berikutnya kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan objek seakan-akan pembaca atau penonton melihat objek tersebut atau merasakan, bisa menggambarkan bahwa oh ini loh objeknya seperti ini bentuknya, objeknya ini seperti ini. Itu termasuk kalimat deskripsi. Contohnya, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pendalangan. Berarti wayang itu terbuat dari kulit, kemudian ditata, kemudian diwarna sesuai kaidah wayang pendalangan. Kemudian diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang berdiri di atas tuding dan gapit. Lah itu penggambaran tentang wayang ya. Sudah di sini difahami tentang kalimat definisi dan kalimat deskripsi? Baik, sekarang kita lanjut berikutnya. Berikutnya adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks biasa disebut sebagai kalimat tunggal. Kalimat simpleks atau kalimat tunggal yaitu kalimat yang mempunyai subjek, predikat, objek, keterangan satu. Hanya satu. Jadi satu kalimat itu hanya punya satu subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya, ibu pergi ke pasar. Ibu sebagai subjek, pergi predikat, ke pasar keterangan tempat. Contoh lagi, saya bernyanyi, berarti subjek predikat. Mempunyai satu subjek, satu predikat. Itu namanya kalimat simpleks.
Kemudian kalimat kompleks yaitu kalimat yang mempunyai subjek, predikat, objek keterangan lebih dari satu, bisa lebih dari satu. Kalimat ini biasanya disebut sebagai kalimat majmu'. Contohnya, aku dan adik mengerjakan tugas sekolah. Aku sebagai subjek, adik sebagai subjek, mengerjakan predikat, tugas sekolah objek. Jadi di situ ada berapa subjek? Ya, ada 2 subjek, yaitu aku dan adik. Berarti itu termasuk contoh kalimat kompleks karena terdapat subjeknya 2. Saya ulangi lagi agar lebih jelas. Kalau kalimat simpleks itu subjek, predikat, objek keterangannya hanya 1. Tapi kalau kalimat kompleks, subjek, predikat, objek keterangannya boleh lebih dari 1. Sudah mengerti? Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di pelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Semoga diberi kemudahan dalam memahami setiap materi yang disampaikan. Tetap semangat mengikuti daring dan mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.